Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi mumpung kita masih punya waktu dan badan kita masih sehat, mari kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk menjaga kebugaran badan yang kita miliki. Untuk itu saya Pusu Siregar yang akan memandu Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Perangi Tuberkulosis. Dan tentunya sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Pak Merly Yuwanda selaku manajer program PBSTPI ya Pak ya. Yep. Ya, yang ini memang fokusnya untuk kesehatan ya Pak ya. Jadi organisasi non profit yang berfokus kepada dunia kesehatan khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu mengawasi dan juga memperhatikan kesehatan masyarakat kita ya Pak ya. Apa kabarnya Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Siap untuk memberikan edukasi kesehatan ya Pak ya? Siap dan semangat, harus ya Pak. Iya. Saya perkenalkan yang kedua pemirsa ada Pak Ruslian, Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, selamat sore. Siap Pak. Siap untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat kita ya Pak ya? Ya siap, kami selalu siap menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Ya karena ini program Brando sedikit saya informasikan juga kepada masyarakat adalah program yang memberikan edukasi. Jadi edukasi di banyak bidang termasuk salah satunya yang kita diskusikan pada hari ini adalah edukasi mengenai kesehatan. Terkhusus tema kita hari ini Pak, perangi tuberkulosis. Saya ingin ke Pak Merly terlebih dahulu nih. Jadi tuberkulosis atau TBC ini sebenarnya seperti apa atau sebahaya apa sehingga ini harus diperhatikan secara khusus itu Pak? Ya, dari segi kesehatan Indonesia ini menduduki peringkat kedua sedunia setelah India dengan kematian 17 orang meninggal per jam. Per jam itu ya Pak? Per jam. Sementara berdasarkan data kita yang beberapa tahun ini kita lakukan di 2023 itu ada 6 orang meninggal, 4 sampai 5 orang, 6 orang itu meninggal karena tuberkulosis. Artinya apa? Artinya memang ini bahaya laten yang tidak kalah dengan HIV. Area yang kita kembangkan memang saat ini lebih stimulan ya Pak, bermitra dengan kesehatan, Dinas Kesehatan ada Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Dua area ini menjadi area program kita bagaimana mendorong menemukan kasus-kasus yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, jadi dari yang diamati dan juga fenomenanya di masyarakat ini penyebarannya seperti apa Pak? Karena juga penyakit ini kan biasanya ditandai dengan batuk-batuk gitu kan. Ya, Bengkulu ini termasuk area program kasus tertinggi tuberkulosis. Sementara berdasarkan data lapangan kita bahwa tuberkulosis masih dianggap racun, santet, ya kan, kemudian masih batuk berdahak, berdarah, masih dianggap penyakit-penyakit non medis. Padahal penyakit ini medis. Jelas sehingga bisa memang dibuktikan gitu jelas ya, bisa dibuktikan, bahkan bisa disembuhkan. Tetapi pada kenyataannya masyarakat kita itu kan masih perlu diedukasi, perlu kerjasama semua pihak. Bayangkan aja, dari beberapa 16 orang itu 4 sampai 6 meninggal dan TBC itu ada dua. Ada dua. RO dan SO. Sensitif obat, kemudian resisten obat. Bahkan penyembuhannya pun sebenarnya jika teman-teman itu terpapar bisa dikasihkan obat secara gratis. Tapi memang ini kendala karena kita baru dua area. Baru 2 area sementara di Bengkulu ada 9 kabupaten 1 kota. Ini perjuangan kita. Perjuangan bersama ya Pak. Ditambah juga masyarakat kita tadi yang masih mempercayai hal-hal mistis bahwa inilah bukan penyakit medis. Datangnya ke bukan tenaga kesehatan untuk itu jadi kendala yang cukup berarti juga. Iya, karena yang batuk dianggap biasa saja. Kemudian berat badan menurun, tidak beraktivitas tetapi berkeringat 1 bulan. Kemudian berdahak, muntah darah,
Nah itu ciri-ciri salah satu yang sering kita dapatkan. Tetapi masyarakat kita kan masih melihat ini keracunan. Nah ini PR berat ini bersama Dinas Kesehatan. Gitu. Oke, saya ingin ke Pak Ruslian nih. Kalau di Dinas Kesehatan sendiri seperti apa nih Pak penyuluhan yang dilakukan, kemudian juga melihat situasi juga seperti yang dikatakan oleh Pak Merli tadi bahwa angkanya sangat tinggi di Bengkulu ini. Ya. Ya memang betul, kita di Bengkulu ini estimasi yang menderita TBC penduduk kita ya itu di tahun ini 2024 ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan target itu 90% dari 7.772 yang merupakan kejadian yang estimasi penderita TB itu harus ditemukan di 2024 ini. Nah, 2023 kemarin kita sudah menemukan dan mengobati sebanyak 3.737 ribuan ya orang seprovinsi Bengkulu itu, tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan, di mana tahun 2023 itu estimasi masyarakat Bengkulu yang menderita TBC itu adalah sejumlah 8.000-an. Oke, penderitanya 8.000 yang diobati. Yang diestimasi oleh pusat ya. Oke. Estimasi atau prevalensi kejadian TBC 8.000-an. Namun yang kita temukan dan kita obati itu sebanyak 3.737 atau baru 46%. Nah, itu yang ya, Pak, ya? belum setengahnya kita temukan dan obati. Itu data sekarang, dan di tahun 2024 ini sudah kita temukan dan kita obati itu sebanyak 811 orang dari Januari sampai Mei. Artinya sudah 11%. Ya, tahun ini ditargetkan 7.772 itu harus ditemukan 90%. Nah ini kerja keras kita, dan ini tidak bisa dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan sendiri. Ya, tentunya ada komunitas yang peduli dengan TBC, yaitu STPI, Pak Merli ini. Ya, alhamdulillah juga bergerak di NGO ya, sehingga mudah-mudahan Bengkulu tahun ini kita bisa mencapai target penemuan kasus baru, karena semakin banyak yang kita temukan dan kita obati, rantai penularan TBC itu akan semakin sedikit, di mana tahun 2030 itu ditargetkan eliminasi TBC, yaitu hanya ditargetkan itu ditekan penyakit TBC ini di Indonesia ini. Oke Pak, ini yang menjadi kendala ini memang sebenarnya penderitanya ini banyak tapi belum terdeteksi saja. Betul. Atau karena memang tadi yang seperti disampaikan Bapak Merli, masyarakat kita, kebiasaan dari masyarakat kita ini itu yang menghalangi. Sebenarnya faktor mana yang lebih berpengaruh? Nah ini akan kita lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.